Minasyaitonirrajim. An-Najm ayat 1-4. Demi bintang ketika terbenam. Wan najmu idza hawa, demi bintang ketika terbenam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Qur'an menurut kemauan hawa nafsunya. Tahu hawa nggak? Hawa itu nafsu. Banyak seorang ulama, ustadz, kiai, siapapun memutuskan perkara menurut hawa nafsunya, keinginannya. Nggak dibawa sama sekali. Ya Allah, Muhammad nggak berani. Wa ma yantiq innal hanil hawa, tidak memutuskan perkara menurut kemauan hawa nafsunya. Lanjutkan. Apa yang diucapkan Muhammad? In huwa illa wahyu yuha. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Jadi ucapan Muhammad dari selama dia 40 tahun menerima wahyu sampai dia meninggal 23 tahun berdakwahnya, ucapnya wala yantik in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada ucapan yang kecuali wahyu yang diwahyukan. Seandainya Rasulullah SAW keluar dari tatanan wahyu, ini ancamannya. Surat 69 Al-Haqqah ayat 41-47. Rasulullah diancam, apalagi kita, apalagi saya. Rasul bukan, Nabi bukan, jauh. Bawa nama Allah, bawa nama Nabi. Jadi Muhammad sendiri gak berani keluar dari wahyu, dan kita berani keluar dari wahyu. Aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Seandainya dia Muhammad mengada-adakan sebagaimana perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Jadi Muhammad sendiri potong urat tali jantungnya ketika dia keluar dari wahyu. Lah kita Rasul bukan, Nabi bukan, berani keluar dari wahyu. Maka Nabi Muhammad ditantang, tidak berani mengada-ngada sesuatu yang tidak ada. Surat 38-86. Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikitpun padamu atas dakwaku, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan. Jadi Rasulullah itu nggak mau ngada-ngada. Yang A ya A, yang B yang B. Bahkan setiap perputusan Rasulullah tetap memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, dan itu perintah Allah. Maka termasuk malam hari ini, ya, kalau ke rumah saya, buku saya bisa mahal. Mondok 8 tahun itu bukan banyak, bukan sebentar. Ya kan? Kalau cuma ngaji di kiai, 8 tahun di pondok itu, ya kan? Naik budisan sampai ke berbuan. Ya kan? Semua kitab yang saya di rumah lemari saya tutup semua. Ya kan? Kenapa? Bahkan saya punya buku tasawuf, buku Syekh Abdul Ghazali, itu pun tutup. Malah sulit itu kita mau bicara ketemu Tuhan. Alhamdulillah saya bertemu macam-macam tarekat. Hari ini banyak yang guru-guru mursyid untuk mengangkat saya menjadi tawasul mursyid. Nggak mau. Saya cuma membantu guru mursyid mengenal tentang Tuhan itu sendiri. Ternyata guru mursyid juga nggak kenal dengan Tuhan. Kalau mau belajar tentang ketuhanan, baca bagaimana. Masa 25 nabi itu kamu nggak bisa nyontek lain sih? Apa tidak cukup 25 nabi itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad? Nggak cukup jadi idola kita.
Apakah 25 nabi itu nggak pernah ketemu Tuhan? Gua ketemu kok Tuhan. Semua 25 nabi. Cuma ada trik berbeda cara ketemunya. Apakah si Abdul Qadir tidak pernah ketemu Tuhan? Nanti dulu. Memang kita pernah ketemu. Memang dia masuk data dalam Quran? Tidak. Dari jaminan semua buku. Bahkan semua buku bisa diedit oleh Al-Quran sendiri. Ini Rasulullah 14 abad yang lalu sudah berpikir nanti umatku benar-benar mengajukan Al-Quran. Ya. Tapi nggak apa-apa belajar kita. Saya kemarin ngisi di TPRI. Saya membedah sebuah hadis Rasulullah tentang bagaimana tingkatan iman itu kadang yastak kayak ngkus. Iman itu kadang naik dan turun. Bahkan dalam hadis Sahih Muslim halaman 2750. Wah, hafal saya. Jadi buka nanti Sahih Bukhari 2750. Ada sahabat namanya Qad'ah berkata, ya Rasulullah, berkata dengan Abu Bakar, ya Abu Bakar, kenapa ya kalau saya ikut majlisnya Rasulullah setiap ada di situ, seakan surga itu depan mata saya, neraka itu depan saya. Rasanya benar-benar terjadi gitu. Tapi ketika saya keluar dari majlis Rasulullah, saya keluar dari majlis Rasulullah dan saya pulang ke rumah, yang saya pikirkan istri anak saya dunia lagi. Abu Bakar bilang juga, ya sama dengan saya. Saya kalau hadir di majlis Rasulullah itu selalu Rasulullah bicara neraka surga seakan jelas nyata. Tapi ketika saya pulang terus kembali ke istri saya, anak saya, keluarga saya, semuanya kayak munafik. Kata Abu Bakar, coba kita tanya ke Rasulullah. Ternyata kata Rasulullah, kamu di majlis bukan main saatnya. Seakan-akan benar, tapi setelah keluar dari majlis, apakah kamu sudah mengamalkan, mempraktikkan yang sudah saya nasihatkan itu? Nah, andai kamu sudah mempraktikkan apa yang dinasihatkan itu, maka malaikat pun akan menyelami kamu di waktu saat tidur dan menyertai kamu. Itu di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, halaman 2750. Itu saya bedah hadis itu dengan Al-Quran kemarin. Ternyata ibu-ibu yang polisi-polisi tentara itu lebih enak kalau sering ngaji di TPRI, dapat ilmu kan. Satu hadis saya bedah dengan Quran. Maka Al-Quran lebih sederhana untuk memahami itu. Nah, Al-Quran ini juga luar biasa sebenarnya kalau kita anggap. Tidak ada kitab yang paling hak. Tidak ada kitab yang paling dijamin oleh Allah. Tidak ada kitab yang paling sempurna kecuali kitab yang diturunkan oleh Allah. Ya kan? Karena Quran sendiri kalam Allah seperti itu. Maka Rasulullah berpesan kepada kita 14 abad yang lalu dalam doanya, ya Tuhanku, aku minta umatku tidak mengajukan Al-Quran. Semoga kita yang hari ini ibu di gubuk ini, di ujung dari kota Palembang perbatasan, ada hamba-hamba yang tidak mengajukan Al-Quran, ingin menggenapi Al-Quran. Ya kan? Ini lebih hebat daripada salawat ibu. Karena syafaat itu ada dua, ada syafaatnya Rasul, ada syafaatnya Quran. Barang siapa yang membenarkan mengenapi doanya Rasul, berarti dapatkan syafaat dari Rasulullah dan syafaat Al-Quran. Tidak ada mujizat yang ditinggalkan, wasiat terakhir dari Rasulullah. Mujizat yang terbesar itu Al-Quran. Tapi Al-Quran sama sekali terbungkus di dalam lemari.